Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad ba'da subuh 6 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di majelis ilmu, mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian tematik membahas tema tentang menuntut ilmu menuju jalan menuju surga. Salat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada kita, pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma amin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita membahas tema terkait menuntut ilmu jalan menuju surga. Kepada saudara-saudaraku yang seiman dan seakidah, sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, yang itu wajib untuk kita syukuri. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tentu sangatlah banyak, tidak dapat dan tidak akan dapat kita hitung. Maka kewajiban seorang muslim dan muslimah adalah mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Di antaranya yakni adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat. Pada pagi hari ini Allah bangkitkan kita dari tidur kita semalaman, kemudian Allah gerakkan kaki kita
pergi dari rumah, berangkat menuju rumah Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, ini adalah suatu nikmat yang luar biasa. Belum tentu orang lain dimudahkan untuk sholat subuh berjamaah. Kemudian nikmat sehat, nikmat mata yang setiap hari kita gunakan. Mungkin sudah berpuluh-puluh tahun kita gunakan mata kita. Ada yang 30 tahun menggunakan matanya, ada yang 40 tahun, 50 tahun, bahkan lebih. Itu baru nikmat mata. Sehingga kalau kita mau merenungi nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satunya nikmat mata. Coba beberapa detik kita tutup mata kita. Disitulah terasa bahwa kita tidak bisa melihat apa-apa, kita tidak bisa menikmati apa-apa, kita tidak bisa melihat segala ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Itu baru nikmat mata yang Allah berikan kepada kita tanpa ada liburnya. Walaupun ini hari Ahad, kita sebagai karyawan di dalam suatu perusahaan, kita dikasih jatah libur, off gitu. Tapi tubuh kita ini tidak. Jantung kita berdetak 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam sepekan, ya. Kemudian seluruh aliran yang ada di dalam tubuh kita, aliran darah dan yang lainnya, tangan, hidung kita, pendengaran kita, kaki kita, ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Nikmat rezeki, ya. Setiap hari kita diberikan rezeki oleh Allah, ya. Setiap saat, setiap detik kita diberikan rezeki oleh Allah, diberikan udara sehingga kita bisa bernafas tanpa ada biaya, ya. Kita bebas menghirup udara dari pagi sampai kita menjelang tidur di malam hari dan seterusnya. Dan inilah adalah bentuk-bentuk nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung dan tidak akan dapat kita hitung. Dan ini wajib kita syukuri. Mensyukuri nikmat Allah adalah wajib hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia sangatlah zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ini disebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 34. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa manusia sangat zalim dan sangat kufur karena mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Dia merasa punya kekuatan, dia merasa punya kesehatan, itu karena dia yang bisa menjaga kesehatan tubuhnya. Tidak semuanya karena karunia dari Allah, ya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam, nikmat iman, jadi rizki, harta, ya. Kita diberikan oleh Allah harta dan sifatnya hanya titipan. Karena ketika kita meninggal tidak akan kita bawa, ya. Umur, kita diberikan umur sampai dengan hari ini, diberikan umur panjang sehingga kita bisa duduk di majelis ini. Kemudian nikmat waktu luang, kebetulan hari ini kita off gitu, ya, bagi teman-teman yang melakukan aktivitas pekerjaan hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kemudian hari Ahad ini sebagian karyawan melaksanakan libur atau off gitu, ya. Ini adalah waktu luang. Waktu luang. Dan nikmat kesehatan untuk beribadah kepada Allah dengan benar dan untuk menuntut ilmu syar'i. Manusia diberikan dua kenikmatan. Namun banyak di antara mereka yang tertipu. Rasulullah SAW bersabda,
nikmatani maghbunun fihima katsiran minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan keduanya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Banyak di antara manusia yang tidak menggunakan waktu sehatnya dan waktu luangnya dengan sebaik-baiknya. Ia tidak gunakan untuk belajar tentang Islam, belajar tentang agama ini. Tidak ia gunakan untuk menimba ilmu syar'i. Padahal dengan menghadiri majelis taklim, majelis ilmu yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, menurut pemahaman para sahabat, akan bertambah ilmunya, akan bertambah keimanannya, akan bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dapat menambah amal kebaikannya. Jadi kalau orang berilmu kemudian akan bertambah keimanannya, ketakwaannya, dan pasti akan berdampak kepada amal kebaikannya, akan bertambah amal kebaikannya. Ya. Semoga melalui majelis-majelis ilmu yang kita kaji dari kitab-kitab para ulama salaf, Allah memberikan hidayah kepada kita di atas Islam, ditetapkan hati kita dalam keadaan beriman, istiqomah di atas sunnah, serta diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk dapat melaksanakan syariat Islam secara kafah. Secara kafah itu artinya secara menyeluruh. Secara kafah, menyeluruh. Semoga Allah mudahkan untuk kita dapat melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh dan secara kontinu, berkesinambungan, sehingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mentauhidkan Allah dan melaksanakan sunnah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk selalu menuntut ilmu syar'i, diberikan kenikmatan atasnya, dan diberikan pemahaman yang benar tentang Islam dan sunnah, tentang Islam dan sunnah menurut pemahaman para salafus saleh. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita semua tahu fadilah hadir di kajian, mau itu yang sifatnya daurah, tabligh akbar, ataupun kajian-kajian rutin seperti ini. Fadilah hadir di majelis ilmu, fadilah antum melangkahkan kaki dari rumah antum untuk kemudian duduk di rumah Allah, duduk di masjid. Bagaimana rahmat Allah meliputi antum sekalian, bagaimana itu sakinah itu turun kepada antum, dan wa zakarahumullah fiman indah, Allah akan menyebut-nyebut nama antum. Allah itu bangga kepada hamba-hamba Allah yang datang kajian, sehingga disebut-sebut sama Allah Azza wa Jalla keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah. Kata Nabi SAW, kafadli ala adnakum, seperti kemuliaanku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Nah, setiap muslim dan muslimah diperintahkan untuk menuntut ilmu, karena dengan menuntut ilmu mereka akan mengetahui tentang agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan As-Sunnah. Seorang muslim tidak akan bisa melaksanakan agamanya dengan benar kecuali dengan belajar Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Agama Islam adalah agama ilmu dan amal, karena Nabi SAW diutus dengan membawa ilmu dan amal soleh. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Fat ayat 28,
Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Yang artinya, dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi dialah, Allah lah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama. Yang dimaksud dengan al-huda atau petunjuk dalam ayat ini adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang dimaksud dengan dinul haq atau agama yang benar adalah amal soleh. Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan, menjelaskan nama-nama Allah, menjelaskan sifat-sifat Allah, menjelaskan perbuatan-perbuatannya, hukum-hukum dan berita yang datang darinya, serta memerintahkan untuk melakukan segala apa yang bermanfaat bagi hatinya, bagi ruhnya maupun jasadnya. Beliau SAW menyuruh umatnya agar mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah Ta'ala, mencintainya, berakhlak yang mulia, beradab dengan adab-adab yang baik, ya, dan melakukan amal soleh. Beliau SAW melarang umatnya dari perbuatan syirik, ya. Beliau melarang umatnya dari perbuatan syirik, amal dan akhlak yang buruk yang berbahaya bagi hatinya, yang berbahaya bagi badannya, yang berbahaya bagi jasadnya dan kehidupan dunia dan akhiratnya. Contoh, ini contoh perbuatan syirik yang mungkin banyak terjadi di tengah-tengah kita pada zaman sekarang ini. Banyak berdoa kepada selain Allah, gitu. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya melihat ada kiriman video, ada hewan sapi disembelih, gitu ya, satu ekor sapi di atas sungai, di atas laut, kemudian dibuang ke laut untuk sedekah bumi atau sedekah laut, gitu. Allahul musta'an. Memakai jimat, mendatangi dukun. Nah, inilah contoh-contoh syirik yang masih terjadi. Mendatangi dukun, paranormal, atau apa, orang pintar, gitu ya, katanya orang pintar, ya. Kemudian contoh lain adalah ketika ada majalah, gitu, buka majalah, oh ternyata ada zodiak nih, gitu. Ramalan-ramalan zodiak, ramalan-ramalan bintang. Ini dilarang dalam syariat Islam. Kemudian yang sering kita jumpai juga meyakini angka 13 adalah angka sial, ya. Di Indonesia ini kalau kita ke hotel, gitu ya, tidak ada kamar atau tidak ada lantai nomor 13. Jadi biasanya kalau setelah kamar nomor 11, gitu ya, 12, langsung 14. Jadi tidak ditemukan kamar nomor 13. Itu banyak di kalau kita pergian ke suatu tempat atau suatu hotel itu demikian. Begitu juga dengan lantainya. Kalau kita naik lift gitu, nomor 11, 12, langsung 14. Atau mungkin teman-teman yang para ikhwah yang sering pernah naik pesawat juga dijumpai sama. Di dalam lorong pesawat itu ada nomor kursi kan, 11, 12, langsung 14, nggak ada nomor 13. Dan itu di Indonesia seperti itu. Atau lantai 4. Lantai 4 juga bagi sebagian orang itu dihindari, nggak tahu kenapa juga. 1, 2, 3, langsung 5, lantai 4 nggak ada.
Padahal nggak mungkin kalau misalnya kita punya anak gitu kan, wah anak kita 5, gitu. Anaknya nomor 1, 2, 3 langsung anak kelima, enggak juga ya. Ya. Tetapi hal ini tidak ada kalau kita pergi ke Arab Saudi gitu ya, melaksanakan umroh maupun ibadah haji, di sana tidak ditemukan. Lantai hotel ya sama 1, 2, 3, 4 tetap lantai 4. Tidak ada lantai 3A gitu atau 3B, enggak ada. Kamar juga sama 1, 2, 3, 4 tetap nomor 4 tetap ada. Nomor 13 juga tetap ada. Di Arab Saudi demikian. Tetapi di agama kita, di Indonesia, di negeri kita seperti itu. Nah ini juga salah satu bentuk kesyirikan. Tatoyur. Kemudian feng shui gitu ya. Feng shui atau posisi rumah ini bagus gitu ya. Atau ini diyakini bisa mendatangkan rezeki gitu ya. Karena posisi rumahnya bagus menurut feng shui gitu. Bisa mendatangkan rezeki, hoki dan sebagainya gitu. Atau mungkin yang sering kita ketahui juga rumah tusuk sate gitu. Yang biasanya berada di pertigaan gitu ya, di pertigaan itu. Nah itu tidak boleh tuh, ini nanti bisa mendatangkan kesialan atau bisa mendatangkan musibah. Nggak ada. Yang bisa mendatangkan kesialan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa memberikan nikmat, yang bisa memberikan rezeki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, yang bisa mendatangkan kesialan, yang bisa mendatangkan musibah hanya Allah. Tidak boleh kita meyakini angka itu angka sial, rumah ini rumah sial, hari ini hari sial, bulan ini bulan sial, sampai ada orang yang mau melaksanakan pernikahan pun jangan bulan depan. Kenapa? Karena bulan depan itu bulan sial. Tidak ada di dalam syariat Islam. Allah yang bisa memberi rezeki, kenikmatan, kesialan, musibah hanya Allah, ya, dan sebagainya. Ini sering terjadi. Jadi ketika mau menikah ini nggak cocok ini kalau bulan depan karena bulan sial, katanya begitu. Atau mungkin menabrak kucing. Sering menabrak kucing, kemudian wah gawat ini bisa terkena musibah ini, kucingnya mati. Kemudian di beberapa daerah kucing itu harus dikubur, dibungkus dengan pakaian yang nabrak. Bajunya dilepas, yang nabrak itu kaosnya atau bajunya dilepas, kemudian kucing itu harus dibungkus dengan itu, supaya dia yakini supaya itu terhindar dari kesialan karena dia habis menabrak kucing. Nah, ini nggak benar. Atau kejatuhan cicak gitu. Itu bisa mendatangkan kesialan gitu. Tiba-tiba kejatuhan cicak dari atap gitu. Atau mungkin suara burung gagak. Suara burung gagak ini. Nah, ini pertanda ini biasanya kalau ada suara burung gagak ini biasanya ada di kampung tersebut atau di daerah tersebut ada yang meninggal. Nggak ada. Yang bisa menciptakan makhluk hanya Allah, yang bisa mencabut makhluk, mencabut nyawa kita hanya Allah. Bukan pertanda adanya burung gagak tadi. Dan ini masih sangatlah banyak perkara-perkara seperti ini yang ini merupakan perbuatan syirik kepada Allah. Ini contoh dari beberapa yang saya sebutkan. Di antara itu masih banyak contoh-contoh yang lain yang sering terjadi di tempat kita. Ini sebaiknya dihindari. Cara untuk mendapat hidayah dan mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu adalah jalan yang lurus untuk dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang tauhid dengan yang syirik, antara yang sunnah dengan yang bid'ah, antara yang ma'ruf dengan yang munkar, dan yang bermanfaat dan yang membahayakan. Itulah pentingnya menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu akan menambah hidayah serta membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau orang tidak pernah belajar, kalau orang tidak pernah berilmu, tentu dia tidak akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Tidak bisa membedakan. Karena dia tidak punya ilmu. Seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa berusaha untuk memahami Islam dan mengamalkannya. Pernyataan harus dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensi dari Islam, karena itulah menuntut ilmu merupakan jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Ya. Nah, menuntut ilmu syar'i wajib
bagi setiap muslim dan muslimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jadi disebutkan sama Rasul wajib, bukan sunnah, wajib. Ya. Makanya pahalanya menuntut ilmu, pahala hadir di kajian itu lebih besar pahalanya dibandingkan ibadah sunnah. Ya, dibandingkan ibadah sunnah, pahalanya lebih besar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Wajib ya, bukan sunnah, bukan yang lain. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahwa hukum menuntut ilmu terbagi dua. Yang pertama, hukumnya wajib, seperti menuntut ilmu tentang sholat, zakat, dan puasa. Inilah yang dimaksudkan dalam riwayat yang menyatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Yang kedua, hukumnya fardu kifayah, seperti menuntut ilmu tentang pembagian berbagai hak gitu ya. Tentang pelaksanaan hukum kisos, cambuk, potong tangan dan yang lainnya, cara mendamaikan orang yang bersengketa dan semisalnya. Sebab tidak mungkin semua orang dapat mempelajarinya, dan apabila diwajibkan bagi setiap orang, tidak akan mungkin semua orang bisa melakukannya. Ini tadi yang hukumnya, yang dihukumi fardu kifayah, seperti menuntut ilmu tentang pembagian berbagai hak, atau misalnya warisan, hak waris dan seterusnya. Kalau Allah wajibkan, belum tentu kita itu bisa menguasai ilmu semuanya gitu. Makanya dihukumi fardu kifayah. Karenanya hanya beberapa orang saja yang bisa diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami semua ilmu tadi. Tetapi kalau yang sifatnya tentang sholat, zakat, dan puasa, ini hukumnya wajib. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi yang saya sebutkan sebelumnya adalah hukumnya fardu kifayah. Ketahuilah, menuntut ilmu adalah suatu kemuliaan yang sangat besar dan menempati kedudukan yang tinggi, yang tidak sebanding dengan amalan apapun. Menuntut ilmu adalah suatu kemuliaan yang sangat besar dan menempati kedudukan yang tinggi, tidak sebanding dengan amalan-amalan yang lainnya. Ya. Jadi kalau ikhwas sekalian, kalau antum lowongin waktu begini, ya, lowongkan waktu ini, kalau kita lihat pahalanya di hari kiamat, berharap 24 jam di majelis ilmu. Dari sisi pahala, tidak ada orang bubar dari majelis ilmu itu jadi buruk, itu tidak ada, kecuali itu memang bukan majelis ilmu, memang orang yang buruk, bukan seseorang dai yang benar. Tidak ada orang kalau menyampaikan wahyu Allah pasti hatinya akan menjadi lunak. Kita pulang itu membawa ilmu, membawa iman, berubah menjadi lebih baik gitu. Kalau antum bisa rasakan seperti sekarang ini, pasti beda. Pasti beda itu. Sebelum hadir dengan sesudah hadir kajian itu pasti beda. Pasti beda untuk bentuk keimanannya. Ada mungkin yang salah, oh ya saya salah gitu ya. Kemudian ya nanti saya coba perbaiki. Kan menjadi lebih baik gitu ya. Majelis ilmu kalau benar itu pasti akan merubah orang menjadi lebih baik. Karena memang tangga agama kita itu ilmu, ilmu datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Ya. Jadi tidak boleh kosong hidup kita dari ilmu. Nah, kemudian yang berikutnya, menuntut ilmu syar'i memudahkan jalan menuju surga. Setiap muslim dan muslimah tentu ingin masuk surga. Maka jalan untuk masuk surga adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Sebab Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan atas orang yang kesulitan dalam masalah hutang,
maka Allah memudahkan atasnya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Barang siapa yang meniti jalan menuju surga, barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu masjid, untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketentraman turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak dapat dikejar dengan nasabnya. Nah, ini adalah perkataan Rasulullah. Ya. Di dalam hadis ini terdapat janji Allah Azza wa Jalla bahwa bagi orang-orang yang berjalan melangkahkan kakinya dari rumah menuju masjid, dari rumah menuju rumah Allah dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Berjalan menuntut ilmu mempunyai dua makna. Yang pertama, menempuh jalan dengan antrian yang sebenarnya, yaitu berjalan kaki menuju majelis ilmu seperti ini. Yang kedua, menempuh jalan atau cara yang mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu, seperti menghafal Al-Quran gitu ya, belajar bersungguh-sungguh, membaca, menelaah kitab-kitab dari para ulama, menulis mungkin, dan berusaha untuk memahami apa-apa yang dipelajari, dan cara-cara lain yang dapat mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu syar'i. Nah, itulah dua cara atau dua makna menuntut ilmu. Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Mempunyai dua makna. Pertama, Allah akan memudahkan memasuki surga bagi orang yang menuntut ilmu yang tujuannya untuk mencari wajah Allah. Tujuannya untuk mencari wajah Allah, untuk mendapatkan ilmu, mengambil manfaat dari ilmu syar'i, dan mengamalkan konsekuensinya. Kemudian yang kedua, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga pada hari kiamat ketika melewati sirat. Allah akan mudahkan baginya menuju surga ketika kita melewati sirat, ya. Dan dimudahkan dari berbagai ketakutan yang ada sebelum dan sesudahnya. Karena kita ini nanti pada saat kita meninggal, semua dibangkitkan di dalam padang mahsyar, kemudian semua manusia itu melewati sirat, baik itu penduduk surga maupun penduduk neraka. Baginya yang lolos melewati sirat, dia akan ketemu dengan kontorah, kemudian dia akan masuk surga. Tetapi yang tidak selamat, dia akan masuk ke neraka. Semuanya melewati sirat. Semua manusia melewati sirat. Tidak ada satupun yang terlepas dari sirat. Dan salah satu keutamaan menuntut ilmu adalah Allah mudahkan pada hari kiamat kelak melewati sirat, dan dimudahkan dari berbagai ketakutan yang ada baik sebelumnya maupun sesudahnya. Juga dalam sebuah hadis yang panjang yang berkaitan tentang ilmu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya seseorang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, hingga ikan yang berada di air. Ikan saja mohon ampun, ya, memohonkan ampun. Sesungguhnya keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak juga dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Dan barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka sungguh ia telah mendapatkan bagian yang paling banyak.
Jika kita melihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syar'i. Bahkan para sahabat wanita juga bersemangat menuntut ilmu. Mereka berkumpul di suatu tempat gitu ya. Lalu Nabi SAW mendatangi mereka untuk menjelaskan tentang Al-Quran, menjelaskan pula tentang sunnah-sunnah Nabi SAW. Allah Ta'ala juga memerintahkan kepada wanita untuk belajar Al-Quran dan As-Sunnah di rumah-rumah mereka. Jadi wanita pun juga diperintahkan oleh Nabi kita untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah di rumah-rumah mereka. Jadi tidak menuntut ilmu itu tidak hanya laki-laki, tidak hanya kewajiban bagi laki-laki, tapi kewajiban bagi muslim dan muslimah ya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat 33 dan 34, waqarna fi buyutikuna wa la tabarujna tabarujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinas zakata wa atinnallaha wa rasulah innama yuridullaha liyudhiba ankum rizsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira wadzkurna wa yudla fi buyutikuna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, taatilah Allah dan Rasulnya. Wa atinnallaha wa rasulah. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu dengan sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan Al-Hikmah, sunnah nabimu. Sungguh Allah maha lembut, maha mengetahui. Al-Ahzab ayat 33 dan 34. Laki-laki dan wanita diwajibkan menuntut ilmu, yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis. Karena dengan ilmu yang dipelajari, ia akan dapat mengerjakan amal-amal soleh yang dengan itu akan mengantarkan mereka ke surga. Kemudian kewajiban menuntut ilmu ini juga mencakup seluruh individu, siapapun itu, seluruh muslim, seluruh muslimah, tidak memandang profesi apapun, semua orang, semua individu, semua makhluk Allah, manusia, baik itu muslim dan muslimah, laki-laki dan perempuan, wajib menuntut ilmu. Baik dia sebagai orang tua atau mungkin anak-anak, sebagai karyawan, dosen, doktor, profesor, apa lagi, semuanya, mau laki-laki, mau perempuan, mau orang tua, mau anak-anak, mau suami ataupun istri, tua, muda, orang miskin, orang kaya, karyawan, karyawati, dosen, doktor, profesor, wajib semuanya menuntut ilmu. Seluruh individu muslim dan muslimah, yaitu mereka wajib mengetahui ilmu yang berkaitan dengan muamalah mereka dengan Rabbnya, baik tentang tauhid, tentang rukun Islam, tentang rukun iman, tentang akhlak, tentang adab-adab yang baik, dan muamalah kepada sesama makhluk. Itu wajib dipelajari. Karena kalau kita tidak belajar ilmu ini sampai tua, sampai mati pun kita mungkin tidak akan fahami apa itu tauhid, apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman, apa itu adab gitu. Ya. Nah, majelis-majelis ilmu ini yang ketiga ya, yang berikutnya adalah majelis-majelis ilmu adalah taman-taman surga. Majelis-majelis ilmu adalah taman-taman surga. Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qalu ya Rasulullah sallallahu ma riyadul jannati? Qala hilabu dzikr. Apabila kalian berjalan melewati taman-taman surga, perbanyaklah berzikir.
Qala hilaku zikr. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud taman-taman surga itu? Beliau menjawab, yaitu halaqah zikir. Ata bin Abi Rabbah rahimahullahu ta'ala berkata, majelis-majelis zikir yang dimaksud adalah majelis-majelis halal dan haram. Bagaimana harus membeli, menjual, berpuasa, mengerjakan sholat, menikah, cerai, melakukan haji, dan yang sepertinya. Ketahuilah bahwa majelis zikir yang dimaksud adalah majelis ilmu, majelis yang di dalamnya diajarkan tentang tauhid, diajarkan tentang akidah yang benar. Kita sebagian besar sudah belajar akidah, ya. Menurut pemahaman para salafus saleh, ya, ibadah yang sesuai sunnah Nabi SAW, muamalah, perkara-perkara muamalah, dan perkara-perkara yang lainnya. Karena majelis ilmu adalah taman surga di dunia ini. Maka siapapun yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk betah di sana, betah duduk di majelis ilmu, itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkahnya untuk menuju surga. Barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk betah duduk di majelis ilmu, itu adalah pertanda bahwa Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Siapapun, ya. Ada sebagian banyak di antara kita, tidaklah dia melalui hari-harinya melainkan hanya untuk mengumpulkan pundi-pundi dunia. Ada sebagian banyak di antara kita, dia melalui hari-harinya melainkan hanya untuk mengumpulkan pundi-pundi dunia. Dia lupa ada sesuatu yang Allah simpan yang lebih baik daripada apa yang mereka dapatkan di dunia ini. Dan di antara kenikmatan yang ada di dunia ini adalah ada majelis-majelis ilmu yang di situ Nabi mengatakan taman-taman surga. Di antara kenikmatan yang ada di dunia ini adalah majelis-majelis ilmu yang di situ Nabi mengatakan taman-taman surga. Ada banyak di antara kita yang terluput dari taman surga, lebih memilih daripada majelis-majelis al-lahu wal-lagu, majelis-majelis yang berisi sendal gurau, majelis-majelis yang berisi canda-candaan, ucapan yang sia-sia, majelis-majelis namimah, ghibah, dan yang lain sebagainya. Ya, masih banyak majelis-majelis yang sama sekali tidak mendapatkan manfaat kita duduk di majelis tersebut, tidak mendapatkan ilmu, pulang tidak membawa apa-apa, karena isinya hanya mungkin sendal gurau, hanya canda-candaan, sehingga tidak ada Al-Quran yang dibacakan, tidak ada hadis-hadis Rasul yang dibacakan, sehingga tidak mendapatkan manfaat apa-apa, ucapannya sia-sia, kita pulang tidak membawa ilmu, tidak meningkatkan iman, tidak menambah amal kebaikan, tidak menambah amal soleh. Itu adalah bukan majelis ilmu. Ya. Ada banyak di antara kita yang terluput dari taman surga. Padahal Nabi mengatakan majelis ilmu adalah taman-taman surga. Dia lupa ada sesuatu yang Allah simpan yang lebih baik dari apa yang mereka dapatkan di dunia ini. Dia lupa, mungkin sibuk dengan aktivitas yang lainnya, gitu ya. Hari Senin sampai dengan Sabtu fokus bekerja, kemudian hari libur demikian fokus liburan, sehingga ada yang terlupa, ada yang terlewat, yaitu hadir di majelis ilmu. Padahal ini Nabi katakan adalah taman-taman surga, gitu ya.
waktunya terus bergulir ya. Sama halnya dengan kita ya. Setiap hari begini ini kan semakin hari semakin umur kita berkurang ya. Hari ini hari Ahad, umur kita berkurang 1 hari. Besok jalan lagi hari Senin, umur kita berkurang 1 hari lagi. Besok lagi hari Selasa, umur kita berkurang satu hari lagi. Terus begitu. Sedangkan finish kita sudah ditentukan ya. Contoh finish kita di sini ya. Sekarang kita posisinya di sini. Setiap hari kita jalan 1 hari maju, 1 hari maju, 1 hari maju, 1 hari maju ya. 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 1 tahun, lama-lama finish juga. Karena finishnya sudah ditentukan. Setiap hari umur kita berkurang. Hari ini umur kita berkurang 1 hari daripada hari kemarin ya. Kalau umat Nabi 60 hingga 70 tahun. Kalau saya saat ini usia 37 tahun begitu. Walaupun dikasih jatah umur 60 tahun ya hanya sisanya sekitar kurang 20 tahunan saja tersisa kontraknya gitu. Karena semua kita ini adalah kontrak gitu. Tidak ada yang permanen. Semua kita ini adalah akan pensiun. Baik pensiun di dalam pekerjaan, usianya sudah ditentukan 55 tahun bagi karyawan swasta. Atau kalau karyawan PNS mungkin bisa 58 tahun gitu ya. Baik itu pensiun dari pekerjaan, dari perusahaan yang saat ini kita bekerja, maupun pensiun dari dunia ini. Itu adalah hal yang pasti. Terkadang banyak orang yang mau menjelang pensiun sibuk mempersiapkan masa pensiunnya, mau ngapain ya. Nanti kerja apa ya, nanti makan apa ya. Lebih sibuk, lebih fokus mempersiapkan masa pensiunnya dibandingkan masa persiapan untuk setelah kematian. Padahal umur kita sudah ditentukan. Nabi sudah menyampaikan 60 hingga 70 tahun. Kalaupun ada yang lewat daripada itu, kita misalkan dikasih umur panjang sama Allah, dikasih umur 70 tahun, dikasih umur 80 tahun, fisik kita sudah lemah. Allah sudah cabut kenikmatan itu. Mungkin penglihatan kita sudah mulai kabur, pendengaran kita sudah mulai berkurang, kurang bisa mendengar dengan jelas. Fisik kita juga pasti akan jauh lebih lemah daripada hari ini. Susah untuk berjalan kaki ke masjid. Kita sudah mungkin susah barangkali nyari orang jamaah yang sholat ke masjid yang umur 70 sampai 80 tahun ada. Susah. Barangkali nggak ada. Karena fisiknya sudah lemah. Walaupun dia dikasih umur panjang, dikasih umur 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, fisiknya tidak bisa digunakan maksimal untuk beribadah kepada Allah. Sholat mungkin sudah nggak bisa lagi berdiri. Mungkin harus dengan duduk, mungkin harus dengan rebahan dan seterusnya. Karena Nabi sudah sampaikan umur umatku adalah 60 hingga 70 tahun ya, kurang lebih umur efektif ya segitu. Kalau kita pun dikasih umur panjang, dikasih umur 70 tahun, 80 tahun, mungkin kita nggak bisa sholat berjamaah di masjid, mungkin kita sudah tidak bisa lagi membaca Al-Quran dengan jelas, dengan lama gitu. Mungkin sudah nggak kuat lagi fisik kita untuk diajak puasa sunnah Senin Kamis gitu. Karena mungkin sudah ya penyakit berdatangan dan seterusnya. Artinya terbatas. Umur kita terbatas. Umur orang tua kita juga terbatas. Sebagian kita mungkin masih mempunyai orang tua ya. Umur orang tua kita juga terbatas. Manfaatkan waktu yang ada untuk bisa berbakti kepada orang tua dengan sebaik-baiknya, berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya, karena umur orang tua kita terbatas. Nabi sudah sebutkan umur umat Nabi 60 hingga 70 tahun. Mungkin orang tua kita sudah ada yang masuk di usia itu. Mungkin orang tua kita sudah ada yang usianya 60 tahun, mungkin orang tua kita usianya 70 tahun. Ibaratnya kalau saya sering sampaikan gitu, itu sudah masuk kalau
pertandingan bola itu sudah masuk ke babak kedua. Orang yang kalau usianya 60 tahun, usianya 70 tahun itu kalau pertandingan sepak bola sudah masuk ke babak kedua. Sudah masuk injury time. Sebentar lagi wasit niup peluit. Ya, tinggal nunggu wasit saja. Karena hadis yang menyebutkan 60 hingga 70 tahun, kalaupun dikasih umur panjang, fisik kita sudah lemah. Ya, mungkin buang air harus dibantu, mungkin harus digendong dan seterusnya banyak. Mungkin yang seperti itu ya. Makanya manfaatkanlah waktu kita selagi kita punya waktu luang, selagi kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk melakukan amalan-amalan yang wajib maupun amalan-amalan yang sunnah. Amalan-amalan yang wajib maupun amalan-amalan yang sunnah. Jangan dianggap sunnah ini ini kan cuma sunnah. Kalau nggak dikerjakan kan nggak apa-apa gitu. Nggak berdosa, enggak salah. Rugi kalau kita tidak melakukan amalan sunnah, kalau kita tidak mengerjakan amalan sunnah, kita rugi. Karena banyak keutamaan-keutamaan, banyak fadilah-fadilah, banyak pahala-pahala yang dijanjikan sama Allah. Contoh saja, sholat sunnah rawatib, ya. Sholat sunnah qobliyah, ba'diyah. Allah sebutkan, barang siapa yang sholat dalam sehari semalam 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan apa? Istana, bangunkan rumah di mana? Di surga. 12 rakaat saja, nyicil rumah, gitu ya, nggak pakai uang, nggak pakai duit, gitu. Nggak pakai apapun, gitu, nggak pakai KPR, gitu. Nyicil rumah di surga, nyicil istana di surga. Cicilannya setiap hari pakai apa? 12 rakaat sholat rawatib. Apa saja 12 rakaat itu? 2 rakaat qobliyah subuh. Sebelum subuh tadi kita melaksanakan sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian kalau kita kerjakan 12 rakaat rutin, kita akan dapatkan fadilah tersebut tadi. 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6 ya. Kemudian apa lagi? 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Benar, 12 ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat pada maghrib, 2 rakaat pada isya. 12 rakaat. Ya. Barang siapa yang merutinkan sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam, Allah bangunkan, janji Allah ini, Allah bangunkan rumah di surga. Allah janjikan istana di surga. Kita punya rumah di dunia aja senangnya luar biasa, dan perjuangannya juga luar biasa. Bangun rumah itu mungkin kita harus mengumpulin, kita harus kerja. Sebagian kita juga mayoritas merantau, ya, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan orang tua untuk mencari ma'isyah, untuk mencari rezeki, untuk menafkahi keluarga. Salah satunya untuk bangun rumah, ya. Dan ini ngumpulinnya juga lama, tidak cukup setahun 2 tahun bekerja kemudian punya rumah, enggak. Kecuali kalau gajinya miliaran gitu ya. Tapi kita ngumpulkannya mungkin berpuluh-puluh tahun, mungkin ada yang 5 tahun, mungkin ada yang 10 tahun, mungkin ada yang 15 tahun, mungkin ada yang lebih. Susah untuk mendapatkan rumah di dunia yang itu nanti akan kita tinggalkan. Akan ada hari di mana orang nanti akan berdatangan di rumah kita, mungkin banyak orang yang berdatangan ke rumah kita. Disitulah kita malah diusir dari rumah kita. Disitulah kita malah dikeluarkan dari rumah kita. Padahal selama ini kita sudah kumpulkan harta kita untuk bangun rumah itu. Rumah yang mewah, kita kumpulkan harta kita untuk bangun rumah yang megah. Suatu saat kita akan diusir dari rumah itu, digotong dari keluar rumah itu. Orang-orang banyak berdatangan ke rumah kita, kita sendiri malah diusir dari rumah kita.
tinggalkan rumah itu, nggak kita bawa. Tetapi yang 12 rakaat tadi, itulah yang mudah-mudahan bisa menjadi tempat tinggal kita di surga nanti. Dengan cara nyicilnya pakai 12 rakaat setiap hari, dirutinkan. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 12 rakaat, 2, 4, 2, kemudian 2. Nah inilah rugi kalau kita tinggalkan. Nah, itu kan cuma sunnah. Sunnah kan kalau ditinggalkan kan nggak berdosa. Tapi rugi, dia nggak dapat pahala, nggak dapat rumah di surga, nggak dapat istana di surga. Itu baru satu keutamaan sholat rawatib gitu. Belum lagi sunnah-sunnah yang lain. Ada puasa sunnah, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Daud dan seterusnya. Banyak sekali. Ya. Nah, masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita kaji terkait panduan menuntut ilmu, ya. Di antaranya adalah keutamaan menuntut ilmu, kiat-kiat dalam meraih ilmu syar'i, penghalang-penghalang dalam memperoleh ilmu, adab-adab dalam menuntut ilmu, hal-hal yang harus dijauhkan oleh para penuntut ilmu, perjalanan ulama dalam menuntut ilmu, dan yang lainnya. Masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita kaji terkait dengan menuntut ilmu, karena ilmu ini sangatlah luas sekali, dan ini perlu disampaikan, perlu dikaji terkait perkara menuntut ilmu, karena masalah ini sangatlah penting. Masalah ini sangatlah penting, sebab seseorang dapat memperoleh petunjuk, dapat memahami dan mengamalkan Islam dengan benar apabila ia belajar dari gurunya, belajar dari kitab dan cara yang benar. Guru yang benar, kitab yang benar, dan cara yang benar. Jadi kalau gurunya benar tapi kitabnya salah, salah juga. Gurunya benar, kitabnya benar tapi caranya salah, salah juga. Kitabnya benar, caranya benar tapi gurunya salah, salah juga. Jadi kita dalam Islam harus belajar dari guru, kitab, dan cara yang benar. Sebaliknya, jika seseorang tidak mau belajar, atau ia belajar dari guru yang tidak mengikuti sunnah, atau melalui cara belajar dan kitab yang dibacakan tidak benar, maka ia akan menyimpang dari jalan yang benar. Semoga kajian ini bisa menjadi panduan agar memudahkan kaum muslimin untuk menuntut ilmu, memberikan semangat dalam menuntut ilmu, beradab dan berakhlak, serta berperangai mulia yang seharusnya dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Mudah-mudahan amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi timbangan amal kebaikan kita semua pada hari kiamat. Dan mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya, Allah Azza wa Jalla akan memudahkan jalan kita untuk memasuki surganya Allah. Amin. Karena barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Nah, sudah jam surut ya. Kita cukupkan kajian kali ini. Sudah masuk waktu syuruk, di mana ada keutamaan juga yang besar. Ada sholat sunnah yang besar pahalanya, yaitu adalah pahala sholat isyraq. Sholat ini disyariatkan dan memiliki pahala yang sama dengan pahala haji dan umroh, sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian ia duduk, dalam riwayat lain dia menetap di masjid untuk berzikir kepada Allah, untuk mempelajari kitab Allah, membaca Al-Quran,
berzikir, menghadiri kajian, menghadiri majelis ilmu sampai matahari terbit. Dia duduk menetap di masjid sampai matahari terbit. Kemudian ia sholat 2 rakaat, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh sempurna. Ya. Ini adalah hadis riwayat Tirmizi dan dinilai sebagai hadis hasan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk menetap di masjid, baca Quran, baca zikir, mempelajari ilmu, menghadiri majelis ilmu, kemudian dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang haji dan umrah sempurna. Masya Allah. Kalau kita tidak amalkan ini rugi. Ini kan sholat sunnah, pahalanya seperti pahala haji. Kita bisa mendapatkan pahala haji dan umrah setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, dan seterusnya. Ya. Allah sudah beri banyak kemudahan, hanya 2 rakaat saja. Nah, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa melaksanakan sholat isyraq. Demikian kajian kali ini. Pembahasan materi insyaallah akan dilanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam segala urusan kita, memberikan keberkahan kepada kita semua, istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan anak yang soleh dan solehah, dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan antum sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.